Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa umurud dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan juga karunia-Nya, atas segala curah-curahan rezeki dan juga barokahnya, sehingga kita pada pagi hari ini masih diizinkan oleh Allah untuk berkumpul dan berhimpun di dalam suatu majelis ilmu yang sangat indah ini. Walaupun saat ini masih dilaksanakan secara daring, namun insya Allah tidak akan mengurangi semangat kita, tidak akan mengurangi nilai dari keberkahan majelis kita pada pagi hari ini. Dan insya Allah majelis kita di pagi hari ini juga akan dicatat oleh para malaikat Allah menjadi salah satu bentuk ikhtiar kita akan kewajiban untuk menuntut ilmu yang nantinya akan mengantarkan kita menuju ke surga Allah. Seperti yang dijelaskan oleh salah satu hadis dari Rasulullah, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Barang siapa yang mengambil jalan dalam menuntut ilmu, maka baginya akan Allah mudahkan jalan menuju ke surga. Dan juga di dalam suatu majelis ilmu bukan hanya sekedar soal fikih, bukan hanya sekedar soal akidah, kemudian akhlak dan sebagainya, tapi salah satu kajian yang paling penting itu adalah belajar dari sejarah. Maka di pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dari sejarah. Belajar dari sejarah bukan berarti kita kembali ke masa lalu ya. Belajar sejarah itu justru kita bisa mengambil nilai-nilai dari masa lalu untuk kita gunakan dalam menghadapi situasi ataupun keadaan di masa sekarang ini. Belajar sejarah bukan berarti kita kembali kepada romantisme masa lalu, tetapi lebih kepada kita merekonstruksi nilai-nilai dari para pendahulu kita yang nantinya bisa kita gunakan untuk melangkah di jalan dakwah ini menuju ke jalan yang lebih baik lagi. Selanjutnya, salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 14 abad jarak kita terbentang dengan Kanjeng Nabi. Kita sama sekali belum pernah menyentuh tangannya, kita belum pernah menghirup wangi dari tubuhnya. Namun tentu saja itu bukan menjadi sebuah alasan kita untuk tidak ataupun berkurang rasa cinta terhadap beliau. Justru ini menjadi sebuah motivasi bagi kita untuk terus mencintai Kanjeng Nabi, yang nantinya kita menjadi seperti umat yang diceritakan oleh Rasulullah. Pernah suatu ketika Rasulullah di dalam suatu majelis bercerita kepada para sahabatnya. Beliau tengok kiri kanan, kemudian salah satu sahabatnya bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah yang engkau cari?" "Saya sedang mencari umatku." Lalu para sahabat kembali bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah kita semua berada di sekitarmu? Kita semua sudah ada, siap siaga melindungimu." Lalu kemudian Rasulullah tersenyum sembari berkata, "Kalian semua adalah sahabatku. Dan nantinya saya akan ada masa di mana mereka tidak pernah melihatku, tidak pernah menyentuhku. Namun rasa cintanya mereka terhadapku sama dengan apa yang kalian rasakan, apa yang kalian rasa cinta terhadapku. Itulah semua adalah umatku." Nah, menjadi sebuah kebanggaan bagi kita, menjadi sebuah umat yang diceritakan oleh Rasulullah, dan insya Allah kita menjadi umat yang akan meroleh syafaat di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah,
kajian Ahad pagi yang dimuliakan oleh Allah. Pada pagi hari ini saya Fauzi Ikhwani ingin berbagi pengetahuan, bukan sekedar soal sejarahnya, tapi lebih kepada nilai-nilai yang nanti bisa kita ambil manfaatnya yang akan kita gunakan di dalam langkah dakwah ke depan. Pada kesempatan pagi hari ini kami mendapatkan amanah dari panitia untuk berkisah tentang sejarah Kokam, umat Islam, dan gerakan penumpasan PKI. Saat ini kita berada di penghujung bulan Oktober, tepatnya tanggal 31 Oktober, di mana bulan Oktober ini menyimpan begitu banyak kisah ya, merekam banyak kisah sejarah dari umat Islam dan juga Republik yang kita cintai ini. Baru saja kita peringati pada tanggal 28 Oktober Hari Sumpah Pemuda ya. Nah, kemudian di awal bulan Oktober kemarin masih sangat hangat di dalam ingatan kita bagaimana kita mengibarkan bendera merah putih sampai ke puncak tiang. Dan sehari sebelumnya kita mengerek bendera di tengah-tengah. Dan acara tersebut bukan hanya sekedar acara seremoni biasa. Di situ kita memperingati sebuah momentum yang sangat luar biasa yang terjadi di Indonesia dan juga khususnya untuk umat Islam. Bagaimana bulan Oktober adalah bulan berdarah pada tahun 65. Bukan sekelompok, tapi lebih kepada satu organisasi yang terorganisir ingin merubah haluan negara. Haluan yang sudah kita sepakati bersama menjadi sebuah negara yang berhaluan kiri pada bulan Oktober. Namun kalau kita membahas tentang pemberontakan PKI, tentu saja kita tidak hanya membahas tahun 65. Dalam catatan sejarah, PKI melakukan pemberontakan sebanyak 3 kali. Yang pertama pada era pemerintahan Hindia Belanda, kemudian pasca kemerdekaan itu 2 kali, tahun 48 dan juga tahun 65. Dan di situ kita tidak bisa memisahkan cerita antara komunisme dan umat Islam. Karena pada kenyataannya umat Islamlah yang menjadi korban. Dan umat Islam pula yang menjadi benteng terdepan dalam mempertahankan keutuhan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Dan peran dari Persyarikatan Muhammadiyah bukan hanya sekedar sebuah organisasi yang bergerak di bidang sosial dan juga pendidikan. Kalau kita mempelajari dari buku sejarah, seringkali selalu kita digambarkan bahwa sebuah organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi yang bergelut di bidang pendidikan. Berbeda dengan saudara kita di Nahdlatul Ulama, di dalam buku sejarah, narasi sejarah yang dituliskan di dalam buku sejarah, apalagi pada tanggal 22 Oktober kemarin digelar Hari Santri, diresmikan Hari Santri. Itu merupakan sebuah energi jihad dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Bagaimana sang kiai ini mengobarkan semangat berjihad untuk membela tanah air yang nanti goalnya terjadi pada tanggal 10 November tahun 45. Bagaimana para putra-putri, para santri, baik putra dan juga putri, mempertahankan kota Surabaya dari gempuran sekutu, berusaha untuk menguasai sekutu. Dan pada saat itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengobarkan semangat jihad yang sangat luar biasa. Akhirnya kita juga mengetahui AWS Malabi meninggal. Walaupun hancur lebur, tetapi spiritnya yang kita ambil, spirit dan semangat perjuangannya yang kita serap, kita ambil apinya, kita ambil kekuatannya. Dan kembali ke tadi, Muhammadiyah selalu digambarkan bahwa Muhammadiyah tidak melakukan jihad fisik. Padahal pada kenyataannya Persyarikatan Muhammadiyah itu bukan hanya mengobarkan amanat jihad sekali. Kalau di Nahdlatul Ulama sekali di 10 November itu. Kalau di Muhammadiyah justru ada amanat jihad itu diterbitkan 2 kali, yaitu pada tahun 46, kemudian yang kedua tahun 65. Indonesia merdeka tahun 45.
tapi tidak serta-merta kita bisa merasakan kemerdekaannya. Kita masih melakukan perumusan dasar negara, kemudian melakukan pembangunan, rencana pembangunan. Di tengah rencana-rencana tersebut, pasukan Belanda datang kembali, ingin menguasai negara Indonesia. Bahkan 2 kali, ada agresi militer yang pertama, kemudian ada agresi militer yang kedua. Di mana posisi Muhammadiyah pada waktu itu? Apakah hanya berkutat di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang sosial? Ternyata tidak hanya itu. Kita mengobarkan para kiai kita di dulu PB, kalau sekarang PP ya, kalau dulu itu pengurus besar, itu mengeluarkan maklumat amanat jihad tahun 46 yang dulu pernah diteliti oleh Dr. Yuanda Zara. Itu salah satu sejarawan kita. Beliau lulusan dari Leiden, menemukan beberapa arsip yang menjelaskan bahwa Muhammadiyah juga ikut menggelorakan semangat untuk mencintai tanah air. Salah satunya melalui amanat jihad tahun 46. Bahkan di dalam tulisannya ini sangat menarik, bukan hanya semangat jihad untuk kita melawan Belanda, tetapi di dalam surat amanat jihad yang tertulis di situ dijelaskan bahwa Muhammadiyah juga ikut berjuang menggelorakan semangat jihad dari para umatnya untuk terus membela tanah air, dan juga didoakan negara Indonesia menjadi negara yang aman, sentosa, dan juga negara yang abadi. Jadi kita lihat visinya, visi dari Muhammadiyah di awal kemerdekaan, bahwa kita sudah final, bahwa Indonesia ini sudah final. Maka dari itu para kiai kita, para pendahulu kita mendoakan bahwa negara ini terus kekal, sentosa, dan abadi. Nah, ini adalah salah satu bentuk bukti jihad, jejak jihad dari Muhammadiyah, bukan hanya dari secara pendidikan, bukan hanya dari sosial, kemudian bukan hanya juga dari soal kesehatan. Ternyata Muhammadiyah juga ikut turun di tanah jihad. Kita ikut turun untuk melawan para Belanda dan juga melawan mereka-mereka yang ingin meruntuhkan Indonesia yang kita cintai ini. Nah, kembali kepada yang tadi, di tengah perjalanan kita mempertahankan kemerdekaan, ada sekelompok komunitas, namanya organisasinya namanya PKI. Mereka kalau dikatakan mereka ikut berjuang kemerdekaan Indonesia, ya, mereka ikut di dalam gerbong kemerdekaan. Mereka juga mengantarkan Indonesia menjadi sebuah negara yang berdaulat. Tetapi yang mereka lakukan adalah di tengah kemerdekaan, kemudian mereka ingin membelokkan jalur haluan negara yang sudah kita sepakati ini. Kalau kita kenal ada namanya Amir Syarifuddin, itu adalah salah satu tokoh komunis yang di dalam perjalanan kemerdekaan beliau juga mewarnai. Maka dari itu kalau kita belajar dari buku sejarah ya, jangan heran kalau ada para founding father kita berdiri bersama, berjejer dengan Amir Syarifuddin, karena beliau ini juga termasuk pendiri, para founding father berada di lingkaran tersebut. Dan juga Amir Syarifuddin pernah berada di kursi Perdana Menteri Indonesia. Jadi memang mereka itu bukan orang sembarangan, mereka berada di dalam pemerintahan. Maka dari itu saya sering kali kalau dikatakan pemberontakan kurang pas, lebih pas adalah pengkhianatan. Karena kalau pemberontakan itu dari awal memang tidak ada kesepakatan. Sedangkan pengkhianatan itu lebih kepada kita sudah satu jalan, tetapi di tengah jalan tiba-tiba dia menelikung. Nah, itulah yang dilakukan oleh PKI. PKI berada di dalam pemerintahan. PKI ikut mengantarkan Indonesia di dalam kemerdekaan. Kemudian di tengah jalan ikut mewarnai bagaimana Indonesia ini berjalan. Tetapi di tengah jalan, ketika romantisme antara PKI dengan pemerintahan ini menjadi satu, di tengah jalan mereka ingin menelikung, ingin merubah haluan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini menjadi negara yang berbasis komunisme. Nah, itulah yang kita lawan, itulah yang kita tidak sepakati. Karena dari awal sudah kita sepakati bahwa negara yang kita cintai ini bukan negara kiri, juga bukan negara kanan. Kita bukan negara agama, tetapi kita juga bukan negara yang tidak kenal agama. Maka dari itu, negara kesepakatan ini harus sesuai dengan tracknya, tidak kiri, tidak kanan. Nah, itu yang
kita jaga marwah Muhammadiyah untuk menjaga alurnya dari Republik Indonesia yang kita cintai ini. Jadi pada tahun 46 terjadi agresi militer Belanda yang pertama. Nah, di situ Muhammadiyah menggelorakan semangat jihad dari umat Muhammadiyah melalui amanat jihad Muhammadiyah tahun 46. Kalau ke Jogja mungkin kita pernah ke daerah kompleks Kauman, di sebelah utara masjid itu ada namanya Monumen Askar Sabil. Di situ adalah monumen yang terdapat nama-nama syuhada. Nah, itu salah satunya juga ini perwujudan dari amanat jihad dari Muhammadiyah tahun 46. Dan di tengah kita bertahan dari agresi militer Belanda, tahun 48 PKI melakukan pemberontakan di Madiun. Bahkan pemberontakan itu juga tidak disepakati oleh beberapa tokoh-tokoh komunisme yang ada pada waktu itu. Bahkan Tan Malaka sudah mengatakan bahwa tidak mungkin kita melakukan sebuah perlawanan karena negara ini sudah berdiri. Namun Musso dan kawan-kawan dengan penuh semangat mereka menyatakan bahwa berdirinya Republik Soviet Indonesia di Madiun. Padahal pada waktu itu kita sama-sama bertahan, kita sama-sama menahan gempuran agresi militer Belanda yang pertama. Kita baru membangun negara, tiba-tiba sekutu datang yang diboncengi oleh tentara Nica, tentara Inggris dan juga Belanda. Dan pada akhirnya memang Belanda yang ingin kembali bercokol di Nusantara ini, karena hampir sekitar 100 tahun atau kalau sejarah menulis 350 tahun ya mereka berada di sini. Juga sudah merasakan nikmatnya bagaimana tanah Nusantara ini begitu subur ditanami, kemudian kalau istilahnya orang zaman dulu itu nancep kayu bisa menjadi makanan. Nah, itulah yang dinikmati oleh Belanda. Ternyata memang sangat nikmat. Maka dari itu semangat dari orang Belanda untuk kembali menguasai Nusantara ini sungguh sangat luar biasa. Maka ketika kita merdeka tahun 45, Belanda ingin sekali datang lagi untuk menguasai kita. Nah, di waktu inilah kita bertahan, baik itu melalui serangan secara fisik, namun juga para diplomat kita juga bertahan melalui berbagai perjanjian diplomasi, hubungan diplomasi. Ada namanya Linggarjati, ada namanya perjanjian Renville, kemudian ada Meja Bundar dan seterusnya. Nah, kita melakukan pertahanan melalui dua cara, melalui fisik dan juga melalui perundingan. Di tengah kita bertahan, itu tahun 48 komunisme menyatakan berdirinya Republik Soviet Indonesia di Madiun. Nah, ini bukankah sebuah tusukan dari belakang. Di saat kita bertahan, tiba-tiba dia melakukan deklarasi kemerdekaan negaranya di Madiun. Dan itu pun juga tidak melalui sebuah kesepakatan. Berbeda dengan berdirinya Indonesia ya. Indonesia berdiri dengan sebuah kesepakatan bersama. Nah, negara Soviet Indonesia yang diproklamirkan di Madiun ini penuh dengan intimidasi dan kekerasan. Ada banyak kisah cerita di sana, ada umat Islam yang dibantai, ada orang-orang, bahkan bukan hanya orang Muhammadiyah ya, orang NU, kemudian orang Parti kalau tidak salah itu juga menjadi korban dari kekerasan orang-orang komunisme di Madiun. Dan juga salah satu korbannya adalah Bupati dari Sukoharjo sendiri, Pak Suwarno Honggopati, Bupati pertama dari Kabupaten Sukoharjo. Ini menjadi korban dari kebiadaban orang-orang PKI. Jadi pada waktu itu Sukoharjo terbentuk tahun 46. Terbentuk dari bersatunya kawadanan-kawadanan yang ada kawadanan Bekonang, kawadanan Kartosuro dan juga Kabupaten Kota Surakarta. Itu bersatu menjadi sebuah kabupaten yang namanya Kabupaten Sukoharjo. Dan bupati yang pertama adalah Pak KRT Suwarno Honggopati. Itu adalah bupati pertama Kabupaten Sukoharjo. Pemberontakan PKI pada tahun 48 ternyata juga merembet ke arah barat sampai di Sukoharjo. Jadi dikisahkan bukan hanya Pak Suwarno Honggopati yang diculik oleh PKI, tapi ada bupati, ada patih, kemudian kepala kepolisiannya juga, kemudian kepala kalau sekarang kepala KUA ya,
jadi orang KUA, kemudian camatnya juga. Jadi semua struktur pemerintahan itu semua diculik oleh orang-orang PKI. Jadi otomatis jalannya pemerintahan di Kabupaten Sukoharjo ini mandek. Mereka semua diculik, dibawa ke daerah Wonogiri, dan di sana dihabisi dengan cara yang sangat keji. Itu adalah karakter orang-orang PKI. Nah, kemudian Sukoharjo kosong, tidak ada pemerintahannya. Mereka menguasai pemerintahan di Sukoharjo dengan cara-cara seperti itu. Kemudian mereka menyatakan bahwa Sukoharjo ikut mendukung kemerdekaan Republik Soviet Indonesia di Madiun. Nah, di saat kita bertahan dari serangan agresi militer Belanda, orang-orang komunis ini dari belakang menelikung, mereka menyatakan kemerdekaan negaranya di negara yang sedang kita pertahankan. Nah, kalau dikatakan itu pemberontakan, saya kira terlalu sederhana. Maka dari itu saya sering mengatakan ini bukan pemberontakan, tapi ini adalah pengkhianatan. Nah, maka dari itu harus kita tanamkan, jadi harus kita luruskan. Walaupun kita juga memang harus berdamai dengan beberapa orang-orang yang terlibatkan, orang yang sebenarnya tidak bersalah kemudian terlibat. Tapi kita juga harus membuka bahwa ternyata keganasan PKI tidak hanya sekedar seperti yang diceritakan, karena memang sebenarnya lebih dari itu. Mereka melakukan segala cara untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi harapannya. Itu tahun 48. Kemudian PKI juga melakukan pemberontakan lagi tahun 65. Tahun 65 bulan Oktober. Saat ini kita juga berada di bulan Oktober akhir ya. Jadi energi dan juga semangat dari para pendahulu kita dalam mempertahankan Indonesia ini masih auranya terasa. Jadi pada tanggal 30 September tepatnya, 30 September terjadi sebuah peristiwa yang sangat luar biasa, fitnah yang sangat keji saya kira, di mana PKI ini menyuarakan bahwa ada Dewan Jenderal, ada orang-orang yang berada di elite, kalau sekarang TNI ya, kalau dulu ABRI, di elit ABRI ingin menggulingkan Soekarno, ingin mengambil alih pemerintahan. Jadi isu-isu yang mereka hembuskan ini sebenarnya isu-isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Lantas para masyarakat, para umat yang memang tidak mengetahui alurnya, mereka bisa mengikuti. Backgroundnya rata-rata adalah buruh tani yang selalu menjadi kekuatan dari orang-orang komunis ini dalam menggelurakan semangat kemerdekaan versi mereka begitu. Jadi pada bulan Oktober ini juga terjadi sebuah pembentukan organisasi di Muhammadiyah, namanya Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah, tepatnya 1 Oktober tahun 65. Jadi kalau kita membahas tentang berdirinya Kokam, kita juga tidak bisa memisahkan kisah sejarah yang ada pada waktu itu. Jadi berdirinya Kokam tidak serta-merta langsung berdiri ya, karena Kokam itu berdiri karena sebuah pantikan. Ada sebuah faktor sebab akibat. Kokam berdiri itu akibat, bukan karena Kokam itu berdiri karena sebab. Jadi sebabnya ada terjadi peristiwa yang sangat luar biasa di Indonesia pada waktu itu. Bagaimana orang-orang komunis ini berhasil masuk di pemerintahan, kemudian merangkul Bung Karno dengan begitu romantisnya, kemudian sampai Bung Karno seperti seolah-olah mengikuti apa yang mereka inginkan. Jadi PKI mereka bisa masuk di dalam beberapa jalur ya. Jadi PKI bisa masuk di jalur kesenian melalui namanya Lekra. Kemudian masuk di organisasi kewanitaan, ada namanya Gerwani. Kemudian bisa masuk di namanya unsur buruh dan tani, ada namanya Persatuan Tani itu yang kemudian terjadi pemberontakan di Bandar Betsi, itu juga merupakan salah satu organisasi di bawah PKI. Jadi PKI ini begitu halus ya permainannya. Setelah tahun 48 melakukan pemberontakan gagal, pemberontakan fisik yang gagal.
Bahkan Bung Karno pada waktu itu langsung memerintahkan kita amankan Madiun. Kemudian Bung Karno langsung memerintahkan pasukan TNI untuk membersihkan daerah Madiun. Salah satunya ada namanya Pak HS Projokusumo. Beliau adalah pada waktu 48 itu menjadi taruna taruna militer ya di Magelang, Akmil kalau sekarang di Magelang. Tahun 48 melakukan pemberontakan. Tapi organisasinya tidak dilarang. Nah, mereka terus belajar bagaimana caranya untuk bisa mewujudkan impiannya dengan cara yang cantik begitu. Nah, kemudian ada tahun 48 sampai tahun 65 ini mereka melakukan istilahnya kalau kita di umat Islam muhasabah ya. Melakukan muhasabah, mereka belajar bagaimana caranya untuk bisa menguasai dan mengkondisikan situasinya. Maka dari itu mereka membentuk ada namanya Lekra tadi, ada namanya Garwani, kemudian ada namanya Persatuan Tani itu. Jadi yang dilakukan oleh PKI ini benar-benar kalau di Islam ya itu lebih pada dakwah secara kultural. Mereka bisa halus, bisa masuk di pemikiran umat dan juga di dalam pemikiran umat. Nah, goalnya adalah tahun 65 itu di bulan Oktober. Sebelumnya juga sudah terjadi hal-hal yang melalui hasutan-hasutan PKI oleh PKI kepada Bung Karno yang pada akhirnya beberapa dinamika politik yang terjadi. Kita lihat ada sebelum tahun 65 itu ada namanya pemberontakan Bandar Betsi, bukan pemberontakan, lebih pada peristiwa Bandar Betsi. Itu orang-orang buruh dan tani dihasut oleh orang PKI untuk garap tanah milik negara. Jadi pada waktu itu tanah-tanah yang tidak bertuan dikuasai oleh negara. Nah, kemudian orang-orang PKI menghasut para buruh, para tani untuk garap sawah, garap lahan yang ada. Selalu orang-orang PKI ini menggunakan tameng buruh dan tani. Mereka selalu mengatakan menjunjung harkat dan martabat kaum buruh dan tani. Mereka selalu menggunakan tameng tersebut. Dan melihat kenyataannya buruh dan tani memang orang-orang yang kalangan menengah ke bawah. Mereka sangat butuh penghidupan. Salah satu caranya adalah dengan garap sawah, garap lahan. Nah, yang bisa mewujudkan ini adalah PKI, dan PKI selalu mendorong, ayo digarap, tapi dengan cara yang ilegal. Bahkan pada waktu itu Nun Sewu ada seorang tentara yang dicangkul oleh orang yang terhasut oleh PKI. Jadi sungguh sangat luar biasa yang dilakukan oleh PKI ini. Mereka melakukan banyak segala hal untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi keinginannya. Ada peristiwa Bandar Betsi, kemudian ada juga PKI ini mengusulkan untuk membentuk angkatan kelima. Jadi dulu itu ada 4 angkatan darat. Kalau sekarang juga jadi terpisah ya. Kalau dulu ABRI, kalau sekarang ada TNI dan Polri. TNI ada darat, ada laut, ada udara, kemudian ada satu lagi kepolisian. Nah, PKI ini mengusulkan ada angkatan yang kelima yang terdiri dari buruh dan tani. PKI menginginkan angkatan kelima ini diberikan persenjataan yang sama persis dengan angkatan-angkatan yang lain. Namun hal ini ditolak oleh Masyumi dan juga umat Islam pada waktu itu. Tapi yang menjadi motor utama adalah angkatan di ABRI. Sangat tidak mungkin memberikan senjata kepada orang sipil, karena memang senjata itu ranahnya berada di orang-orang di kawasan ABRI. Namun PKI selalu mengusulkan bahwa sangat perlu, karena kita berada di keadaan genting. Kita sedang bertahan dari agresi militer Belanda yang tidak mungkin kita selalu mengandalkan dari ABRI. Maka dari itu kita harus memberikan persenjataan kepada orang-orang buruh dan tani agar bisa dalih dari orang PKI ini agar bisa mempertahankan negara. Tapi tentu saja seperti Pak Nasution ini juga sudah paham apa yang menjadi latar belakang orang-orang PKI ini memberikan persenjataan kepada buruh dan tani. Nah, itu peristiwa yang lain. Kemudian ada juga peristiwa yang sangat memiris hati. Pancasila menjadi sebuah kesepakatan utama
menjadi sebuah kalau di Muhammadiyah ada namanya Darul Ahdi wa Syahadah, menjadi sebuah bukti negara kesepakatan, negara perjanjian yang sama-sama kita akan mengisi kemerdekaan ini menjadi sebuah negara yang Darussalam. Nah, kemudian oleh Bung Karno pada waktu itu Pancasila diperas menjadi Trisila dan diperas lagi menjadi Ekasila yang menjadi dasar dari Nasakom, nasionalisme, agama dan komunis. Hal ini sebenarnya sudah ditolak oleh dari komunitas, bukan hanya komunitas, dari kelompok-kelompok Islam pada waktu itu. Bukan hanya kelompok Islam, ternyata kelompok Katolik pun juga tidak sepakat dengan hal tersebut. Tetapi karena pada waktu itu memang energinya yang paling besar adalah umat Islam sebagai orang mayoritas yang ingin mengembalikan marwah dari Indonesia menjadi negara yang sesuai dengan kesepakatan di awal berdiri. Nah, Nasakom ini menjadi sebuah cita-cita dari orang-orang komunis untuk bisa semakin merangsek di dalam struktur pemerintahan di Republik Indonesia. Nasakom berdiri, kemudian melalui hasutan dari DN Aidit pula, Bung Karno mengeluarkan pernyataan bahwa untuk membubarkan Masyumi. Padahal Masyumi pada waktu itu adalah partai representasi umat Islam pada waktu itu. Jadi Masyumi itu, kalau sekarang banyak partai ya, jadi kita agak bingung kita memasukkan suara kita di mana. Tapi kalau zaman dulu itu ada satu partai namanya Masyumi. Itu sebuah partai yang menjadi sebuah aspirasi dari umat Islam pada waktu itu. Nah, semua berada di Masyumi. Nah, di waktu itu Bung Karno mengeluarkan pernyataan bahwa Masyumi harus dibubarkan. Maka ketika Masyumi bubar, kiai-kiai yang ada di situ tidak ada ranah jihad di bidang politik. Seperti Buya Hamka, kemudian Pak Nasir, itu semua ya sudah tidak di partai politik. Tidak lantas kemudian pindah ke partai yang lain, tidak. Namun yang menjadi hal-hal yang tidak bisa diterima oleh khususnya umat Muhammadiyah ya pada waktu itu, Buya Hamka pun ikut di penjara, dimasukkan di dalam penjara pada waktu itu karena juga fitnah dari PKI yang mengatakan Buya Hamka ini tokoh Masyumi yang juga ingin menggoyang Bung Karno. Nah, orang-orang komunis ini memanfaatkan situasi ini untuk menghasut Bung Karno. Ini orang berbahaya, harus diamankan. Maka dari itu Buya Hamka juga ikut di penjara. Pak Kasman Singodimejo, tokoh dari pemuda Muhammadiyah, juga ikut diamankan di penjara. Nah, hal-hal seperti ini yang membakar gelora dari umat Islam, umat Muhammadiyah pada waktu itu. Ternyata memang sudah sangat genting keadaan negara pada waktu itu. Maka dari itu umat Islam pada waktu itu menginisiasi konferensi Islam Asia Afrika. Karena melihat situasi pada waktu itu, konferensi Asia Afrika lebih condong kepada kiri, maka umat Islam ingin melakukan sebuah tandingan ya, namanya Konferensi Islam Asia Afrika. Di situ semua elemen umat Islam bersatu. Ada kiainya NU, ada kiai dari Muhammadiyah, ada kiai dari Persis, Parti, Al-Irsyad, semua berkumpul di situ. Nah, ketika berkumpul di situ, mereka membahas ternyata negara kita sedang tidak baik-baik saja. Arah dari negara yang kita cintai ini sudah tidak sesuai dengan haluannya. Maka dari itu mereka berkumpul, mereka kemudian membuat sebuah konferensi di Bandung juga dengan menggerakkan umat Islam yang ada. Jadi di Muhammadiyah pada waktu itu Pak Lukman Harun kalau tidak salah, itu di situ juga mengerahkan banyak massa yang seperti kalau sekarang seperti pawai. Jadi umat Islam yang ada pada waktu itu semua dikerahkan, semua turun ke jalan. Nah, pada waktu itu terjadi sebuah energi yang positif. Ternyata umat Islam juga tidak diam saja melihat situasi negara yang terjadi pada waktu itu. Nah, kemudian setelah konferensi itu juga di Jakarta oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Jakarta berinisiatif untuk membuat sebuah benteng pertahanan, karena melihat situasi tidak mungkin ini situasinya akan terus buruk. Maka dari itu pimpinan daerah Muhammadiyah
melalui Pak HS Projokusumo ini membentuk sebuah diklat ya, namanya Diklat Takari. Diklat Takari itu isinya adalah sebuah pembangunan karakter untuk para pemuda. Jadi pemuda itu dibentuk karakternya bukan hanya sekedar dari karakter pemikirannya, tapi juga dari fisiknya. Pemikirannya tentang al-Islam, kemuhammadiyahan, kemudian tentang cinta tanah air, kemudian bagaimana bela negara, itu digembleng di situ. Selain itu juga melalui diklat fisik. Diklat fisik karena Pak HS Projokusumo ini juga seorang militer, maka dari itu background militernya juga sangat kental ya. Mereka HS Projokusumo dan dan timnya ini memberikan sebuah materi di Diklat Takari ini juga materi tentang kemiliteran. Nah, ini menjadi sebuah embrio dari berdirinya Kokam. Maka setelah Diklat Takari ini berjalan terjadi dinamika sejarah. Ada Dewan Jenderal yang dituduhkan PKI ini yang pada akhirnya jenderal-jenderal ini diculik semua. Maka dari itu respon dari pimpinan daerah Muhammadiyah DKI itu membentuk sebuah organisasi yang bernama Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah. Nah, Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muhammadiyah ini adalah embrio dari para peserta Diklat Takari tersebut. Diklat Takari itu bukan hanya Pak HS Projokusumo yang mengisi. Di situ juga Pak Abdul Haris Nasution juga pernah mengisi materi di Diklat Takari tersebut. Ada juga Pak tokoh Muhammadiyah yang berada di lingkarannya Bung Karno, ada Pak Mulyadi Joyomartono. Pak Mulyadi pun ikut memberikan diklat di Diklat Takari tersebut, yang artinya adalah orang-orang yang berada di lingkaran Bung Karno pun juga memahami, juga mengetahui situasi pada waktu itu bahwa PKI ingin memanfaatkan pemerintahan Bung Karno untuk mengegulkan cita-cita mereka menjadi sebuah negara komunis, sebuah negara yang benar-benar berhaluan kiri, tidak sesuai dengan negara yang kita sepakati bersama ini. Jadi sungguh luar biasa ketika kita membahas soal komunisme. Mereka melakukan berbagai cara, mereka melakukan berbagai kegiatan untuk bisa mengegulkan cita-cita mereka. Kemudian pada tahun 65 pada bulan November, pada waktu itu jadi info dari pemberontakan ini yang di Jakarta ini turun ke daerah-daerah tidak serta-merta langsung di bulan itu. Ada di bulan-bulan berikutnya ternyata ada pemberontakan, ternyata ada sebuah upaya kudeta dari komunisme. Nah, orang-orang yang ada di daerah ini mereka semua menunggu-nunggu. Karena semua daerah ini ada beberapa pemimpin daerahnya dari unsur PKI. Seperti di Solo misalkan pada waktu itu. Pak Utoyo Ramlan itu adalah orang yang backgroundnya PKI. Dan memang pada waktu itu kondisinya umat Islam yang ingin menyuarakan suatu hal suatu hal kebenaran pada waktu itu dibelenggu oleh orang pemerintahan yang dari unsur PKI pada waktu itu. Ada umat Islam di Solo itu mereka semua berkumpul di Ngeladak ya. Mereka semua ditembaki. Kemudian kalau dalam istilah Jawa itu wis ndang mulih saiki, wis ini bukan urusan kalian, ini bukan ranah kalian. Kalian semua kembali di rumah. Jadi seperti ada sebuah pembungkaman bahwa pada waktu itu terjadi pemberontakan dari PKI. Nah, suasananya sangat genting pada waktu itu di daerah. Maka dari itu umat Islam yang ada di daerah ini selalu menunggu tentara dari pusat ya untuk bisa membantu mereka. Nah, ketika ada namanya RPKAD turun ke daerah-daerah itu ada rasa ayem, ada rasa tentrem bagi umat Islam yang ada. Jadi ketika sebelum datangnya tentara ini umat Islam selalu terbelenggu, selalu diintimidasi oleh orang-orang komunis. Lalu kemudian ketika Baret Merah ini datang ke daerah-daerah, orang-orang PKI ini selalu lari terbirit-birit. Mereka ketakutan karena ternyata bukan hanya unsur dari umat saja, ada RPKAD yang ikut turun di lapangan. Kalau sekarang RPKAD itu menjadi Kopassus ya. Nah, selain dari
RPKAD juga melakukan sebuah ini namanya apa? Penguatan spirit dari umat Islam pada waktu itu. Jadi Kokam berdiri itu bukan hanya dari dasar diklat Takari itu saja. Kemudian setelah itu ada diklat dari RPKAD. Maka dari itu seringkali kita dengan bangga mengatakan bahwa Kokam itu Kokam itu terlahir dari RPKAD, Baret Kita sama Baret Merah. Karena memang pada kenyataannya Kokam terlahir dari semangat dari spirit melawan dari komunisme ini yang dilakukan oleh RPKAD juga. Maka dari itu RPKAD melakukan pelatihan kepada Kokam. Jadi hubungan erat antara Baret Merah Kopassus dan Baret Merah Kokam ini bukan kebetulan semata. Itu dilihat dari fakta sejarah juga terjadi kisah sejarah yang sangat erat hubungan dari Kokam dan RPKAD. Jadi sebuah kisah yang memang sangat luar biasa ya, kisah yang sangat tidak bisa kita pandang sebelah mata. Pemberontakan komunisme ini terjadi 2 kali di pemerintahan Republik Indonesia tahun 48 dan tahun 65. Dan di situ pula umat Islam khususnya di Muhammadiyah juga tidak bisa tinggal diam bahwa ketika negara yang kita cintai ini menjadi sebuah negara kesepakatan, lantas di tengah jalan terjadi penelikuan sejarah, penelikuan arah yang ingin dijadikan negara komunis, kita umat Islam tidak tinggal diam. Kita melakukan segala daya upaya untuk mempertahankan republik yang kita cintai ini. Kemudian kita juga tidak lantas menjadi sebuah umat yang dijajah kemudian diam saja, karena pada kenyataannya kita umat Islam, umat yang sangat berpengalaman ketika terjadi sebuah pemberontakan ataupun pengkhianatan. Kita bisa belajar sejarah di sebelum kemerdekaan itu umat Islam juga menjadi gerbong utama, menjadi negara di era pergerakan nasional. Umat Islam berada di gerbong utama. Ditarik lebih jauh lagi di era Diponegoro, umat Islam pun juga menjadi motor pergerakan jihad akbar di tanah Jawa. Ditarik jauh lagi di era Demak, kita juga menjadi gerbong utama bagaimana Islam menjadi sebuah bentuk negara yang pertama di tanah Jawa. Jadi memang umat Islam ini sudah terbiasa dengan segala situasi ya. Jadi kalau dihadapkan dengan pemberontakan, dihadapkan dengan pengkhianatan PKI itu, sebenarnya kita sudah terbiasa. Maka tinggal respon kita, bagaimana kita merespon hal-hal tersebut. Bagaimana orang-orang Islam ini menjadi sebuah karakter yang kuat, tidak menjadi orang-orang yang tiba-tiba membebek gitu ya. Ya ada 1-2 mungkin, tapi tidak semuanya, karena pada dasarnya umat Islam sudah terbiasa oleh hal-hal gemblengan tersebut. Kemudian di era-era saat ini kita juga tidak bisa menafikan organisasi komunis ini memang sudah tidak ada, dan PKI sudah tidak terwujud ya, karena TAP MPRS memang melarang sebuah organisasi yang namanya PKI ini menjadi sebuah organisasi terlarang. Tapi kita juga bisa merasakan bagaimana organisasi ini memiliki ideologi yang sangat kuat. Dia tidak bisa dipandang sebelah mata, kemudian kita nyatakan tidak ada wujudnya. Memang wujudnya tidak ada, tetapi aromanya masih bisa kita rasakan. Energi-energi untuk kembali membangkitkan komunisme ini juga sangat terasa. Maka dari itu kita umat Islam harus terus menjaga untuk siap siaga. Maka salah satunya dari diklat Kokam, dari spirit Ruhul Jihad dari Kokam sendiri adalah untuk mempertahankan Indonesia dari orang-orang yang ingin membelokkan arah. Kemudian kita juga mempertahankan gerak langkah jalan jihad dari Persyarikatan Muhammadiyah itu sendiri. Maka saya berdasarkan dari bukunya Pak Ustadz Alfian ini ada 3 cara. Salah satunya adalah ada langkah penyadaran, ada langkah pengkaderan, dan juga langkah pembasisan. Langkah penyadaran itu salah satunya adalah melalui penyadaran sejarah. Seperti saat ini kita belajar sejarah, bukan kok kita kembali ke romantisme masa lalu, tetapi lebih kepada
kita merekonstruksi masa lalu untuk kita bisa bersiap siaga seandainya masa lalu ini terjadi lagi. Cerita tentang masa lalu ini terjadi lagi, kita bisa mengantisipasinya. Kemudian tentang situasi saat ini, tidak bisa kita nafikan banyak sekali di sekitar kita ini aroma-aroma, kemudian cara-cara ideologis orang-orang komunis ini berjalan. Walaupun organisasinya tidak ada, tetapi cara-caranya bisa kita rasakan ternyata ini masih dilakukan. Nah, ini adalah sebuah bentuk langkah penyadaran yang harus kita lakukan, yaitu melalui belajar dari sejarah, yang kemudian juga pemahaman situasi yang ada pada saat ini. Kemudian langkah yang kedua adalah langkah pengkaderan, seperti pengkaderan di remaja masjid, baik itu milik Muhammadiyah ataupun NU atau Persis atau Perti, itu saya kira sama saja, semua adalah umat Islam. Karena kalau kita melihat sejarahnya tahun 48 dan juga tahun 65, korbannya bukan hanya dari Muhammadiyah, justru dari orang-orang tradisional, orang NU ini paling banyak yang menjadi korban. Maka dari itu kalau kita membahas tentang PKI sebenarnya ini adalah sebuah bencana dari umat Islam, bukan milik golongan saja. Jadi ini adalah tanggung jawab dari umat Islam sendiri. Maka dari itu langkah pengkaderan itu yang pertama adalah penyadaran terhadap remaja-remaja masjid misalnya di Risma. Kemudian ada juga penyadaran terhadap siswa dan juga mahasiswa tentang keadaan ini. Kemudian juga penyadaran terhadap buruh dan tani. Ini adalah yang paling utama. Orang-orang PKI selalu mengutamakan orang-orang buruh dan tani. Mereka selalu berlindung di balik kesengsaraan para buruh dan tani, bahwa mereka bisa lebih makmur dan lebih sejahtera ketika mereka mengikuti komunisme ini. Nah, salah satunya adalah melalui penyadaran kaum buruh dan kaum tani tersebut. Kemudian langkah yang ketiga adalah langkah pembasisan. Langkah pembasisan itu kita lebih kepada menguasai media. Tidak bisa kita nafikan media saat ini, seperti kalau teman-teman ini buka Twitter ataupun di Facebook, banyak sekali pemikiran-pemikiran yang sangat bebas ya. Ada kapitalis, ada komunis di situ. Nah, salah satu tugas dari kita itu adalah langkah pembasisan, yaitu penguatan di media massa. Seperti kita membuat postingan ataupun kita membuat sebuah kegiatan di dunia nyata yang kita dokumentasikan kemudian kita upload di media sosial, itu juga membantu dari sisi langkah pembasisan. Kita tidak mungkin melakukan sebuah kegiatan tidak kita publish, orang-orang tidak tahu. Seperti halnya niat baik, kalau hanya sekedar niat saja orang tidak akan tahu. Tapi kalau niat baik kita sampaikan, kemudian seperti misalkan seperti zakat harus kita publish, wakaf kita publish, itu salah satunya adalah bentuk pembasisan, bentuk penguatan kebaikan kita. Jadi orang-orang yang di luar sana tidak merasa sendiri. Ternyata para saudara kita di sekitar kita juga merasakan hal yang sama. Kita menjadi satu kesatuan yang utuh. Kemudian juga dari langkah pembasisan yang lain adalah dari informasi. Kita harus sering-sering memberikan sebuah pencerahan ya, sesuai dengan dari jargon dari Muhammadiyah, yaitu cerdas mencerahkan. Kita memiliki banyak sekali media, kita memiliki banyak sekali jalur dakwah yang bisa kita isi. Bahwa juga dari langkah penyadaran sejarah ya, kita juga bisa memberikan sebuah inspirasi bahwa masa lalu kita, para pendahulu kita seperti ini dalam melakukan perlawanan. Seperti kisahnya Buya Hamka misalkan. Buya Hamka ketika Masyumi dibubarkan, itu tidak lantas membuat Buya Hamka ini kembali ke jalur politik dengan masuk di partai yang lain misalkan. Justru Buya Hamka ketika di penjara beliau istiqomah, beliau di dalam mengupgrade diri. Kemudian konon di salah satu tulisannya Buya Hamka ini gara-gara di penjara oleh Bung Karno, beliau berhasil menyelesaikan tulisan bukunya. Saya justru berterima kasih kepada Bung Karno. Seandainya kalau saya tidak di penjara, buku saya tidak akan selesai. Jadi Buya Hamka ini sosok yang sangat kepribadiannya sungguh bisa kita jadikan referensi. Bagaimana ketika beliau di penjara malah beliau bersyukur. Nah, ketika wafatnya Bung Karno pun, Bung Karno memiliki satu amanah besar. Kalau saya wafat, saya ingin disolatkan oleh Buya Hamka. Nah, itu adalah sebuah
kisah sejarah yang sangat luar biasa. Nah, hal tersebutlah yang harus kita gelorakan. Kita bisa belajar dari para pendahulu kita. Ternyata para pendahulu kita ini sangat bijak dan sangat luar biasa yang bisa kita jadikan inspirasi ke depan. Maka dari itu, kami dari panitia tadi menyampaikan untuk memberikan materi tentang sejarah. Nah, salah satunya adalah kita bisa belajar dari para pendahulu kita. Kita bisa merekonstruksi kalau seandainya situasi pada masa lalu itu terjadi di masa kini, kita harus melakukan langkah apa. Kemudian sosok-sosok seperti apa yang kita jadikan kiblat, kita jadikan panutan di dalam melakukan sebuah langkah ke depan agar kita tidak salah langkah dan juga kita bisa sesuai dengan track kita mempertahankan negara yang kita cintai dan juga menjadikan Islam sebagai inspirasi untuk negara yang kita cintai ini. Apalagi kita di Persyarikatan Muhammadiyah khususnya di organisasi yang cerdas mencerahkan, kita harus lebih cerdas dan lebih bijak dalam mensikapi segala permasalahan yang ada. Saya kira cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.